segalanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Jimri Fiskia Pandeirot dalam video YouTube channel yang Tuhan percayakan dalam hidup saya secara pribadi. Saya akan menyampaikan firman dan kebenaran, bahkan kesaksian hidup yang Tuhan nyatakan, bahkan pujian-pujian rohani bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak menerima segala kemuliaan dan pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun kita tidak saling kenal, kita hanya kenal melalui video YouTube atau YouTube channel ini. Tetapi saya berdoa agar supaya semua orang yang menonton video ini, saya berdoa agar supaya Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kalau engkau dalam keadaan sakit, saya berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap persoalan, masalah yang kita hadapi dalam dunia ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan berbicara, bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita, yang kadangkala menurut akal kita, bahkan rasional kita tidak mungkin, bahkan tidak bisa kita ketahui, bahkan kita tidak bisa mencapai kekuatan Tuhan yang sangat dahsyat dan yang sangat luar biasa itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya akan bahas adalah firman Tuhan Lukas 1 ayat 37, Lukas 18 ayat 27. Firman Tuhan ini berkata begini, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Dia kerjakan. Semua persoalan, semua apapun yang ada dalam dunia ini, bagi manusia jalan buntu yang kita hadapi. Bagi manusia tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan berbicara bagaimana sapu tangan yang penuh mujizat dan luar biasa. Sekalipun saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada faktanya saat ini ada begitu banyak pendeta, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, yang meragukan mujizat itu, yang meragukan kuasa Tuhan itu, yang meragukan bahwa Tuhan Yesus tidak lagi melakukan mujizat. Bahkan begitu banyak pendeta, hamba Tuhan yang disertai Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sudah di depan mata. Mereka telah melihat. Bahkan mereka sudah merasakan. Tetapi begitu banyak pendeta yang tidak lagi percaya. Bahkan kurang percaya lagi dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, khotbah saya pada saat ini dalam video ini adalah sapu tangan yang penuh mujizat, penuh kesembuhan. Saudara, sesama manusia ini sulit untuk dipercaya, tetapi ini tertulis dan ini adalah kisah nyata dan ini adalah realita yang terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-11 dan 12, di situ dikatakan firman Tuhan, melalui Paulus Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, mujizat-mujizat yang tiada tara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Anda lihat di sini bahwa Tuhan masih tetap bekerja. Tuhan Yesus masih tetap melakukan mujizat-mujizatnya karena itu adalah perkataannya. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Dalam Lukas 10, 18-19, Tuhan Yesus berkata, aku melihat iblis itu jatuh sama seperti kilat. Saudara, bahkan firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menyembuhkan setiap yang sakit. Nah, ini adalah perkataan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan yang luar biasa. Dari Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan akhirnya terus berlanjut kepada Paulus, saudara. Paulus juga melihat bagaimana karya-karya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menyertai Paulus dengan mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini menjadi suatu pembuktian dan realita yang terjadi bahwa Tuhan Yesus masih melakukan mujizat. Bahkan melalui Paulus, mujizat begitu banyak terjadi, membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Nah, saudara, yang akan saya sampaikan di sini adalah sapu tangan. Di ayat Kisah Para Rasul 19 ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan itu kepada orang yang sakit, dan orang-orang itu menjadi sembuh dan setiap roh-roh jahat itu keluar. Nah, saudara, mereka dibebaskan.
Mereka disembuhkan secara ajaib. Dahsyat kan saudara? Dan Anda bisa melihat bagaimana karya Tuhan. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, kesembuhan, kelepasan melalui apa yang Tuhan Yesus mau. Saudara, dan ini tidak masuk akal saudara. Tidak masuk akal. Karena apa saudara? Hanya melalui sapu tangan. Hanya melalui sapu tangan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah saudara, Paulus saudara adalah manusia biasa. Dan saya percaya bukan Paulus yang melakukan, tetapi Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu melalui Paulus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan ini adalah realita. Dan ini adalah fakta yang Tuhan nyatakan, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah yang sudah Tuhan nyatakan melalui Paulus, melalui sapu tangan. Sapu tangan yang dipakai oleh Paulus, kain yang pernah dipakai Paulus, dan setelah diletakkan kepada orang sakit disembuhkan. Orang terikat dilepaskan. Dan ini fakta. Bagaimana ini kalau terjadi di zaman sekarang, saudara? Bagaimana kalau ini keadaan dan situasi yang terjadi melalui Paulus dan terjadi di zaman ini, di zaman sekarang ini? Nah, saudara, ada begitu banyak orang, bahkan pendeta-pendeta sekalipun, saudara, mereka akan meragukan itu. Bahkan mereka akan berkata, itu penyesatan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka akan berpikir itu salah. Mereka akan berpikir itu keliru, saudara. Sedangkan sekarang ini sekalipun, saudara, Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizat melalui pendeta-pendeta yang Tuhan sudah pakai dengan mujizat, dengan karunia kesembuhan, kelepasan. Mereka meragukan. Mereka meragukan mujizat dan kesembuhan yang sedang terjadi. Bagaimana sekarang, saudara, kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang muncul, dipakai oleh Tuhan dengan cara sama seperti Paulus memakai sapu tangan. Bahkan mereka firman Tuhan berkata hanya melalui kain yang pernah dipakai oleh Paulus, mereka yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa gelap dilepaskan, setan-setan pergi. Saudara, dan mereka dibebaskan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya pikirkan, bayangkan saudara, kalau ini terjadi di situasi dan keadaan masa kini, saudara. Banyak orang akan mengatakan Paulus ini sesat, saudara. Paulus ini melakukan hal-hal yang keliru, saudara. Saya bisa sampaikan ini, dan ini bisa terjadi, saudara. Dan ini akan terjadi apabila ini terjadi di masa kini. Sedangkan, saudara, pada faktanya sekarang ini ada pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib melalui doa-doa, melalui puasa-puasa, kesembuhan, kelepasan sudah terjadi di depan mereka. Mereka meragukan, mujizat itu diragukan, saudara. Nah, bagaimana kalau Paulus hidup di zaman ini dan hanya dia pernah pakai sapu tangan dan kain, dan dipakai orang-orang sakit pakai untuk meletakkan kepada orang sakit dan disembuhkan. Kuasa gelap dilepaskan. Apa tanggapan pendeta-pendeta ini, saudara? Orang-orang ini tentang sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Nah, saudara, kalau ini terjadi di zaman sekarang, saya bisa sampaikan, saudara, penyesat ini akan berkata, saudara, semua ini tidak berdasarkan firman Allah. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan di sini, Allah kita adalah Allah yang tidak dapat dibatasi. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi. Kuasanya kekal, kuasanya dahsyat. Manusia kita, logika kita, kekuatan kita, pengalaman kita, kehebatan kita, saudara, terbatas. Jangan pernah Anda membenarkan diri dengan pakaian yang hanya Tuhan percayakan kepada Anda. Dan Anda bisa katakan hanya Anda yang paling benar. Tidak, saudara. Tuhan memiliki begitu banyak karya-karya yang dahsyat dan luar biasa melalui hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu di sini saya ingin katakan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita hamba-hamba Tuhan saling menghormati satu sama lain sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Nah, saudara, jangan Anda berpikir hanya sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda itu yang paling benar. Itu salah, keliru, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Anda tidak dapat mencapai pikiran dan kekuatan Allah yang tiada batas itu, saudara. Tuhan memiliki banyak cara untuk memakai hamba-hamba Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan pemikiran dan cara Anda, dengan kepandaian Anda, dengan pengalaman Anda yang terbatas itu, saudara. Nah, ini yang saya sampaikan. Setidaknya saya ingin sampaikan ini
agar supaya membuka wawasan pemikiran kita. Ternyata kita hanya manusia yang dipakai oleh Tuhan.